Keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Baik, jadi habis Pak Prabowo. Ya, ini sebenarnya saat momentum Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan ya. Jadi juga ada pertanyaan hutang ini harusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk beli alutsista bekas bahkan ya. Tapi juga ada pertanyaan yang juga tidak langsung dijawab oleh Prabowo Subianto di situ Bang. Malah yaudah kita ajak nanti kalau Pak Anies mau di tempat yang nyaman dan lain-lain baru dibuka data-datanya. 3 poin ya, saya rasa tadi sudah didiskusikan. Yang pertama, ini adalah debat, ada batasan waktu. Ya. Anda tidak bisa berkali-kali bilang, ini waktunya terbatas, ini waktunya. Sambil ngomong, habis waktunya. Ya. Gitu. Yang Anda harus lakukan, saya nggak tahu siapa konsultan-konsultan di belakangnya. Ada 1 atau 2 poin utama sampaikan, misalnya 700 triliun. Pak Anies, misalnya boleh pakai Pak Anies. Profesor gitu. Atau profesor ya, saya nggak tahu itu benar apa tidak. Tapi 700 triliun itu kan tidak digunakan semuanya buat belanja. Ditambah dengan tidak semuanya juga digunakan buat. Jadi ada hal-hal yang harus dimasukkan di situ ketimbang bicara, ayo kita selesaikan di luar. Dengan mau terbuka apa, itu nggak lazim dalam debat. Nah, tapi yang kedua kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Anies pada awalnya itu memang memancing situasi, membuat Pak Prabowo kehilangan gemoynya sama sekali. Nggak tampil begitu. Nggak ada gemoy sama sekali. Ya? Gemoy sama dengan menggemaskan. Ya. Kemarin itu seakan-akan bisa menunjukkan ke orang lain bahwa Pak Prabowo tidak mampu menjaga emosinya. Itu yang berbahaya. Pak Prabowo gemas ya kayaknya tadi malam ya? Apanya? Gemas. Sama Anies sama Ganjar. Oh, dibalik ya. Bukan dia menggemaskan jadinya ya. Nah, mudah-mudahan kita aman nih. Soalnya bicara soal pertahanan keamanan loh ini. Nggak selesai itu loh. Nah, yang poin yang ketiga, ini seperti sebuah alur yang barangkali tidak diduga oleh Pak Prabowo. Dalam dugaan saya, yaitu dia kan dari awal itu mengajak seakan-akan satu kolam dengan Ganjar. Ingat nggak? Iya. Saya banyak sependapat dengan Anda. Jadi seakan-akan kita berdua sependapat nih, sama Anies beda. Tiba-tiba di tikungan terakhir, Ganjar tuh tegas loh. Mula-mula saya yakin dengan Anda, tapi saya meragukan Anda. Saya rasa tindakan Anda gegabah gitu. Jadi mencetak gol pada injury time ini, hat-trick, jangan di injury time lah, detik-detik terakhir. Dan itu memang strategi yang barangkali sudah direncanakan demikian rupa. Kita juga pernah bahas di sini bahwa kita bahas di sini kan bahwa ini ada 2 yang akan dari awal itu berseteru, akan saling bertukar amunisi, dan Ganjar akan menahan diri, bahkan ada gerakan agak begini sedikit, kemudian saya sengaja berusaha mendinginkan, tapi pada terakhir dia mengambil poin buat dia. Tinggi sekali sentimen positifnya dia, dan sentimen negatifnya kecil sekali, hanya sekitar 8%. Kalau saya melihat bahwa strategi yang saya puji adalah Mas Anies dari awal, karena ofensif banget kan. Jadi artinya nggak mau buang-buang waktu ya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi dari awal. Jadi begitu saya dengar, wah ini boleh nih. Saya justru penasaran, pengen tahu jawabannya Pak Prabowo, ya kan. Nah tapi dari situ yang mengambil keuntungan justru Mas Ganjar. Dari seluruh data yang saya lihat, justru yang paling bagus adalah Mas Ganjar, bukan Mas Anies. Nah malah Mas Anies itu cenderung bagi saya karena attacking terus. Orang Indonesia itu nggak suka yang dikuyok-kuyok. Nah itu yang harus, psikologi yang harus kita lihat juga di situ. Nah dampak daripada serangannya Mas Anies itu terasa di Pak Prabowo. Dari pemilihan kata-kata apa segala macam goyang juga. Saya kalau jadi Pak Prabowo tuh mungkin saya udah tampol tuh berdua musuh gue. Kalau saya ya. Kalau saya. Karena luar juga. Iya bener. Jadi dia nggak cocok jadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nggak cocok. Oke. Nah, tapi begini, sebagai Menteri Pertahanan, seharusnya kan bisa ya. Menguasai lah. Iyalah gitu. Yang kemarin tanpa harus bawa diksi-diksi seperti ini Bang Ipang.
Ayolah kita cari waktu di luar lah gini-gini. Enggak, karena misalnya kita ngomongin tentang MIF ya, Military Essential apa namanya? F-nya apa saya lupa lah. Pokoknya nah di situ dia akan ngomong Indeks ya? Enggak, MIF. Nah di situ harusnya semudah kan gampang. Ini MIF ini standarnya idealnya di 7 misalnya. Tapi ibaratnya kita punya lahan 2 hektar, harus dipagerin ideal. Tapi kalau nggak punya duit, ya pagar kawat aja dulu, nggak usah pagar beton. Misalnya seperti itu, analogi-analogi itu. Itu kan mudah. Dan MIF itu tidak terjadi dalam satu malam. Nah, tapi yang saya garis bawahi di sini, Pak Prabowo terbiasa 2 kali pilpres sama Pak Jokowi, yang nggak jago ngomong. Nah, ini ada dua-duanya. Ada dua-duanya kompetitor yang luar biasa. Iya, ini juga keder juga. Walaupun sebenarnya dia menguasai, tapi itu nggak keluar tadi malam ya? Secara ya pertama Pak Prabowo tidak sejago itu dalam berbicara. Public speaking Pak Prabowo kan kalah lah dibanding berdua ini, lawannya ini. Yang kedua, manakala jabnya Mas Anies di awal yang keras, itu menurut saya juga pasti mempengaruhi sekali sama Pak Prabowo. Mas Kirdi. Ini yang mengherankan adalah bahwa ini hampir seolah-olah tidak dipersiapkan sama sekali oleh, saya nggak bicara Pak Prabowo-nya ya, saya bicara tim di belakangnya. Ini PR yang benar-benar kebobolannya luar biasa. Kenapa? Dari awal yang disebutkan tadi. Oh iya, betul. Ketika di jab pertama sama Pak Anies, itu sudah bubar tuh kalau kelihatan dari ekspresi wajahnya. Kelihatan banget sudah bubar. Munculkan ya mungkin ya muka Pak Prabowo dan muka Pak Anies. Dan itu berpengaruh sampai akhir ya. Dan sangat berpengaruh. Itu intensinya naik karena kalau kita lihat ketika ditampilkan bertiga gitu ya, itu hampir selalu Pak Prabowo tuh gayanya udah kayak orang panik, nyaman. Dia akan lihat kiri kanan dan beberapa kali keadaannya ketika yang apakah Pak Ganjar atau Pak Anies itu sedang masih bicara, dia mau ngambil mic nggak jadi seperti itu, baru sadar bahwa ini bukan jatahnya dia bicara. Persis seperti sebetulnya Gibran ketika diserang pertama oleh Pak Mahfud, dia ngambil mic naik gini terus turun lagi terus mau naik lagi kayak gitu. Itu sebetulnya dua-duanya emosinya mirip, cuma yang satu masih bisa nahan. Tapi saya debat tadi malam sama debat pertama, saya melihat lebih panik Pak Prabowo di debat pertama loh. Oh iya, dari situ iya. Gimana Lebih debat panik pertamanya itu Pak Prabowo mukanya lebih parah. Yang tadi malam lebih betul. Tadi malam lebih terkontrol. Iya. Tapi gemonya hilang. Tapi lebih santai. Tapi gemonya hilang. Makanya ada viral saat ini. Sorry ya. Gimik gemuk. Kalau di lapangan ya saya lihat bahwa yang pertama itu masih ada santainya, masih ada gemoynya lah gitu. Ada joget-jogetnya. Masih ada begitu ngomong masih ada gini-gini sedikit. Kayaknya lu paham banget gerakannya. Iya dong. Nah, ini bisa kita cermati juga. Kita agak mempelajari gemai-gemuk itu. Nah gini nih, saya ingin Mas Kirdi juga. Mas Kirdi, menjadi satu hal, saya membandingkan dengan Wapres, koreksi kalau salah ya. Kalau ketika Wapres, siapapun yang berbicara, kita melihat yang tidak berbicara itu semua menatap yang berbicara. Artinya dia menoleh, bahkan mencatat ya. Iya kan, mencatat begitu. Nah kalau yang tadi malam ini, 1 dan 2 ini agak sulit untuk saling bertatapan, benar atau tidak itu Mas Kirdi? Ya, kalau kita bicara bahwa tadi malam bedanya dengan yang pertama. Kalau yang nomor 3 masih ada tatap-tatapan, Mas. Ada interaksinya begitu. Perlu kita ingat, perlu digarisbawahi bahwa Pak Anies itu adalah orang yang cukup atau mungkin sangat mengenal Pak Prabowo. Mereka pernah sangat dekat. Dan bisa jadi perseteruan itu atau beban itu sudah ada dari awal, bahkan sebelum debat ini udah terjadi, mereka udah mau dijab di mana nih, mau dihook di mana nih. Udah kayak gitu duluan. Dan itu menciptakan sebuah ketegangan di antara mereka sebetulnya. Dan yang menarik adalah benar-benar Pak Anies memanfaatkan pengetahuan itu untuk menghantam Pak Prabowo. Tadi kembali lagi saya bilang, ini siapa sih yang harus mempersiapkan di belakang? Kita Pang dan Arief, kita ingin sekali sebetulnya melihat ya Pak Prabowo itu waktu menerima pertanyaan itu wajahnya mungkin senyum sedikit atau tenang sedikit gitu. Loh, ini nggak senyum ini Bang Egi. Saya bilang sih agak gelisah. Ini menahan atau lepas? Ini nahan. Karena kalau misalnya Pak Prabowo di pertama itu tarikannya kelihatan sampai di sini. Ini enggak di bagian sini. Ini ahlinya, Bang. Jadi nahan Ya, makanya saya nahan emosinya banget, pakai banget. Saya punya foto Pak Prabowo lumayan banyak, nggak ada yang senyum juga semuanya. Jadi emang susah senyum. Tapi kalau kemarin ada diksi-diksi profesor, belajar lagi ilmu ekonomi, itu nampaknya emosi yang udah nggak bisa tertahan. Nah itu betul. Sama kan antara apa yang diperlihatkan dalam konteks gestur. Itu yang saya sayangkan sekali. Jadinya nyerang personal. Itu yang sangat saya sayangkan. Dan dia jujur bilang, saya personal juga nih, Uju kan ada pernyataan Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Begitu.
Anda tidak layak mempersoalkan etika misalnya gitu kan. Itu sudah langsung berhadapan. Sementara kalau kita bicara 01 dan 03, nyerangnya kan kebijakan dan posisi Menhan. Nah, kalau itu saya bisa melihat gini, sejauh saya mengenal Pak Prabowo, beliau itu kan nasionalis banget. Dia sangat paham tentang bagaimana mencintai negaranya. Nah, dalam pandangan Pak Prabowo, pendapat untuk ngomongin masalah pertahanan secara terbuka itu adalah hal yang menurut dia nggak etis. Jadi pertahanan adalah sakral. Saya jadi ingat ketika ada perseteruan Effendi Simbolon, ingat nggak yang di Komisi 1? Betul. Yang minta untuk dibuka, tapi Pak Prabowo bertahan untuk tidak mau. Nggak mau. Nah, makanya dia tidak mau terbuka karena ini masalah kerahasiaan negara. Kok lu bisa minta semua dibuka di publik, urusan pertahanan sebuah negara yang memang menurut dia adalah sakral. Nah, itu yang dijaga. Tapi beberapa bagian luar biasa ketika menjelaskan bahwa toh partai-partai yang mendukung Anda misalnya kan di DPR itu sudah menyetujui, itu benar sekali. Kok malah di forum ini malah dibuka lagi? Iya, cuma maksud saya ada beberapa bagian yang tetap harus dimasukkan ketika itu akurat. 700 triliun itu atau 697 triliun itu Pak Anies, itu kan bukan digunakan buat belanja alutsista semua. Saya setuju. Nah, pada bagian itu harus masuk. Itu harusnya ngomong. Ini kan ada sarana Ketimbang prasarana, Anda bicara prajurit. Apalagi Anda pegang real data, lembaga ketahanan nasional. Orang akan agak susah untuk memberikan data, kan itu bicara faktual atau bicara logis. Kalau sedang emosi, Prof. Nah, ini gimana? Kalau sedang emosi? Orang emosi itu kan kalau kita bicara otak besar, bagian emosi kita ada bagian otak, ini tadi itu ketahan, itu kunci jadinya. Senyum tapi ada emosinya. Nah, itu yang sebetulnya sedang dituju ya oleh beberapa kandidat untuk memperlihatkan kepada publik bahwa memang sedang tidak berubah gitu loh. Ini Tapi memang emosional gitu. Nah, itu kan harus dijaga oleh Pak Prabowo ataupun oleh timnya. Gitu. Bang Kirdi, kenapa narasinya sedikit lebih pro kepada, saya setuju dengan pernyataan Pak Ganjar, bolak-balik seperti itu. Kenapa? Pada awalnya tapi. Pada awalnya ya. Itu kan teknik komunikasi supaya untuk menciptakan bahwa bahasa tidak langsungnya bahwa kita bukan musuh ya. Kan gitu. Cari sebetulnya. lain. Musuhnya malah menurut Pada awalnya. Iya. Pada awalnya tapi Pak. Pada awal. Saya setuju. Yang nggak sadar yang terakhirnya itu disemes itu yang kemudian Strategi berubah. Nah, jadi Oke, kita jeda dulu, Bapak-bapak. Kami akan kembali saat lagi.